Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam terakhir, semuanya sudah pada capek ya? Belum. Tidak, belum. Malah semangat. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Sebelum dimulai, biar tidak lama-lama pembelajaran hari ini, kita mulai dengan bacaan Bismillah sama-sama mawon, nggih. Coba kita mulai sama-sama. Wahid, isnain, salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran. Dan saya absen dulu, nggih, satu-satu. Aniswatun Khafifah. Hadirah Ustazah. Nggih, Nur Hadi. Hadir. Nggih, baik. Ini adalah pertemuan bahasa Arab ketiga nggih di kelas 7, di mana dulu pertemuan pertama kita masih perkenalan saja. Dan pertemuan kemarin kita membahas tentang ta'aruf, tentang perkenalan. Di sana kita belajar tentang banyak kosakata tentang perkenalan, kemudian belajar juga tentang qiraah yang berhubungan dengan ta'aruf. Nah, hari ini kita akan belajar qawaid atau kaidah yang ada di bab 1, yaitu qawaid tentang mubtada dan khobar. Ya. Sudah pernah dengar belum apa itu mubtada dan khobar? Belum tahu. Kalau mubtada dan khobar itu adalah salah satu struktur kalimat yang ada di bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia, kalian tahu nggak struktur bahasa Indonesia, struktur kalimat dalam bahasa Indonesia itu seperti apa? SPOK. Ya, betul. Nah, ini juga hampir sama. Nanti ada istilah subjek dan juga ada istilah predikat gitu ya. Baik, langsung saja biar tidak lama-lama kita langsung masuk ke materinya. Sampun ketinggal? Belum. Bareng. Sampun? Oke, sampun. Oke, sampun. Ini adalah materi tentang mubtada dan khobar untuk kelas 7. Jadi ini walaupun kita berbicara tentang mubtada dan khobar, tapi ini yang versi lebih ringkesnya saja, lebih sedikit ya tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian bisa memahami gramatikal mubtada dan khobar dalam teks ta'aruf kemarin yang kita pelajari, dan kemudian juga kalian bisa menggunakannya dalam alat komunikasi berbahasa Arab baik secara tulis maupun secara tulisan. Baik, judulnya adalah al-mubtada wal khobar. Baik, apa sih itu mubtada dan apa itu khobar? Tadi katanya belum tahu ya. Jadi mubtada itu adalah kata benda di awal kalimat. Tapi dalam materi ini yang kita pakai hanya kata benda yang dari jenis domir saja. Domir dalam bahasa Indonesia apa artinya? Kata ganti. Yang mubtada yang dari jenis kata ganti saja, dan dia berkedudukan sebagai subjek. Seperti saya sudah menyebutkan bahwa dalam bahasa Indonesia itu ada jabatan kata yang namanya subjek, atau mungkin bisa juga kita terjemahkan sebagai pelaku, gitu ya. Kemudian ada yang namanya khobar. Khobar itu adalah yang jatuh sesudah mubtada. Jadi ba'dal mubtada itu disebut dengan khobar. Nah, dia dalam konteks yang akan kita bahas ini berkedudukan sebagai predikat. Contohnya ini, ada kalimat huwa khalidun. Huwa khalidun. Kata huwa di sini adalah dari kata ganti, kemudian dia berada di awal kalimat, isim ya, berarti isim domir berada di awal kalimat, maka dia namanya adalah mubtada. Gitu. Kemudian kata Khalid jatuh sesudah kata huwa, berarti jabatannya dia itu adalah sebagai khobar. Gitu. Nah, kemudian kalau
sampean mau ngomong atau mau nulis kalimat yang bersusunan mubtada dan khobar, itu ada aturannya. Aturannya apa? Aturannya itu harus sama dalam hal mu'annas mudzakkar. Coba sebelum ke sana, kalian sudah tahu belum mu'annas dan mudzakkar itu apa? Mu'annas perempuan. Mudzakkar laki-laki. Kalian bisa tahu sebuah kata itu disebut mu'annas itu bagaimana? Tidak diakhiri tamat. Kalau di sini ciri-ciri mau betul, khair betul. Dalam ciri-ciri mengenali kata yang disebut dengan kata mu'annas itu salah satunya adalah menggunakan tak marbutoh, yaitu tak yang bundar itu loh ya. Nah, contohnya misalnya di sini ada kata faridatun. Misalnya lagi pokok biasanya sing ono tun-tunnya, nah itu biasanya adalah perempuan. Katanya kayak niswatun. Nah, berarti itu adalah jenis perempuan, kata mu'annas seperti itu. Kemudian kalau muzakkar adalah jenis kata yang tidak menggunakan tak marbuto, misalnya aliyun. Nah, itu kan tidak ada tun-tunnya. Berarti dia tergolong kepada kata muzakkar. Nah, domir sendiri itu juga ada yang untuk muzakkar dan untuk mu'annas. Nah, misalnya dalam di kelas 7 ini ada huwa, anta itu untuk muzakkar atau laki-laki, sedangkan hiya dan anti itu untuk perempuan. Kemudian ana boleh dipakai untuk laki-laki dan boleh untuk perempuan. Nah, jadi kalau kalian mau membuat susunan kalimat mubtada dan khobar yang mubtadanya dari domir muzakkar, berarti harus milih jenis kata yang mu'annas. Begitu juga sebaliknya. Contoh misalnya, memilih mubtada anta. Okay. Anta tadi adalah tergolong dari mubtada jenis muzakkar. Maka khobarnya harus yang faridun. Gitu. Harus yang muzakkar pula. Begitu juga kalau sampean memilih anti, maka khobarnya harus yang faridatun, harus yang ada tunnya. Gitu. Dari sini bisa dipahami? Insya Allah. Oke, kalau sudah, coba perhatikan. Dalam teks ini, kelihatan nggih? Nah, dalam teks ini coba ini dibagi kelompok-kelompok ya, satu bangku kan 2 orang ini kalian. Nah, satu bangku satu saja dalam teks ini, coba carilah satu saja susunan kalimat yang menggunakan struktur mubtada dan khobar. Kalau sudah ketemu, kemudian identifikasi atau rinci manakah jabatan kata yang menjadi mubtada dan mana yang menjadi khobar, kemudian dia dari jenis mu'annas atau muzakkar. Begitu ya. Baik, saya kasih waktu 30 menit, silakan berdiskusi dengan temannya, nanti saya tunjuk per kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik, sudah nggih? Saya mulai dari kelompok pertama. Coba dari nas awal atau dari teks yang pertama, manakah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar? Ismi Faruk, Ustazah. Oh, Ismi Faruk, sebentar. Ini sabar dulu ya kelompoknya. Kelompok 1. Saidah. Nggih. Siapa Ustazah? Nggih. Niswatun sama Siti Saidah. Oh. Anapolibun. Anapolibun, betul. Manakah jabatan kata mubtadanya? Mubtadanya ana, nggih. Terus khobarnya? Tolibun. Tolibun itu dari jenis mu'annas atau muzakkar? Muzakkar, Ustazah. Oke. Kemudian kelompoknya Musa dan Pak Qadir. Ustazah, yang mana Ustazah? Dari Nasusani. Coba cari mubtada dan khobarnya.
Hiya kabirotun. Ya kabirotun. Mubtada mana yang disebut mubtada? Mubtadanya hiya. Kemudian Khobarnya? khobarnya kabirotun, Ustazah. Iya. Iya. Coba saya tanya, itu mubtada dari jenis mu'annas atau mudzakkar? Hiya itu seingat saya mu'annas, Ustazah. Betul nggak? Sahih, sahih. Kemudian kalau Alhamdulillah. kabirotun? Kabirotun di situ karena belakangnya ada titik 2 itu berarti itu ciri-ciri mu'annas, Ustazah. Betul, yang ada tuntunnya berarti mu'annas. Jadi harus sesuai dalam menentukan jenisnya ketika kita mau menentukan membuat kalimat mubtada dan khobar. Baik, setelah ini coba coba kalian membuat satu saja contoh kalimat atau perkenalkan diri sampean dengan menggunakan struktur kalimat dengan menggunakan mubtada dan khobar. Siapa? Khairiyah. Ya, Ustazah, baik. Mubtada khobar ya, Ustazah ya? Nggih. Ana tholibatun jadidatun fi madrasatis sanawiyah. Naam, jayyid ya. Panjang sekali, bagus kalimatnya. Baik, saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Kemudian jangan lupa bahwa untuk minggu depan kita akan ada tes formatif untuk bab 1, yaitu mulai dari bab ta'aruf, kemudian sampai materi tentang mubtada dan khobar. Tolong dipersiapkan di rumah, tolong belajar ya, yang semangat, namanya pelajar berarti tugasnya harus belajar ya, banyak belajarnya. Terus kira-kira kalian kan baru pertama ya masuk di MTS, ada yang dari SD, ada juga yang dari MI. Ternyata pelajaran bahasa Arab itu menyenangkan atau menakutkan? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Semoga nanti seterusnya kalau ketemu nanti dengan berbagai banyak materi ya, tetap bahasa Arab itu tetap menyenangkan. Baik, saya kira untuk ini pelajarannya cukup ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Terima kasih saya sampaikan